6 bulan jelang pemilu 2024, suasana politik di tanah air ini semakin panas. Kita banyak dikejutkan dengan banyaknya manuver-manuver partai politik dan juga politikus-politikus dalam mendukung bakal calon presiden di pemilu nanti. Yang baru jadi sorotan, politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendukung bakal calon presiden yang ternyata berbeda dengan baca pres yang diusung partainya. Kesamaan visi misi atau ada kepentingan lain? Membuat Indonesia maju sekarang ini, ya? Tidak semua suka, tidak semua mendukung di luar kita. Karena kita harus berdikari, harus percaya diri, untuk itu harus bersatu. Seperti yang kami tunjukkan berdua, kami bisa menunjukkan kami bersatu. Setelah 25 tahun saja kita melihat masa depan. Dukungan politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto itu disampaikannya 18 Agustus lalu di Semarang, Jawa Tengah, di basisnya baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Langkah Budiman Sujatmiko itu pun menarik banyak perhatian publik karena dukungannya ini berbeda dengan baca pres yang diusung oleh partainya PDI Perjuangan. Buntutnya, sanksi akan diberikan oleh DPP PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan. Tapi hingga kini belum ada sanksi yang diberikan. Ya, manuver-manuver politik yang terjadi dalam Pilpres 2024 kali ini memang bukan hanya dilakukan oleh Budiman Sujatmiko saja. Anda masih ingat ketika PSI bertemu dengan Prabowo Subianto di awal bulan Agustus lalu. Kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan rombongan ke kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI disambut langsung Ketua Umumnya Giring Ganesha dan Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Pertemuan kedua pihak berlangsung 1 jam dan tertutup serta saling bertukar cindramata. Tapi benarkah pertemuan keduanya dalam rangka menentukan arah dukungan politik? Ingat, PSI beberapa bulan lalu mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Dan ini kata Prabowo Subianto dan juga Grace Natali saat itu. Saya menyampaikan pandangan-pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan. Dan mereka janji akan balas kunjungan ke tempat saya. Oh iya, kita tentunya ingin mengajak semua kekuatan merah putih, semua kekuatan Indonesia untuk bekerja sama. Ada niatan baik dari Pak Prabowo, komitmen untuk melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi perjuangkan, dan itu tentu membuat kami lega dan senang bahwa Indonesia ke depan akan cerah. Ya, sebenarnya bukan dalam Pilpres kali ini saja manuver-manuver politik dilakukan. Kalau kita lihat dalam dunia perpolitikan di tanah air, banyak langkah politik, banyak manuver politik yang mengejutkan yang dilakukan oleh partai politik dan juga para politikus. Salah satu yang menyita perhatian saat itu adalah kepindahan politikus Ruhut Sitompul ke PDI Perjuangan setelah bertahun-tahun berlabuh di Partai Demokrat. Nah, manuver-manuver politik, langkah politik yang dinilai mengejutkan itu sebenarnya memang ada kesamaan visi misi atau kepentingan pribadi semata ya? Iya, sudah pasti ya, apalagi dalam momen yang sangat krusial seperti Pilpres. Tidak ada teman abadi, tidak ada juga musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi, di mana partainya bisa mendapatkan keuntungan terbesar, bisa mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas supaya di pilegnya juga menang. Siapa yang bisa memberikan jabatan wapres, siapa yang kalau misalnya tidak mendapatkan jatah wapres pun bisa mendapatkan power sharing jatah menteri lebih strategis, kan kira-kira untungnya seperti itu. Belum lagi bicara mahar dan lain-lain yang nggak pernah kita bisa buktikan. Jadi sebelum ada janur kuning tanggal 25 November, batas akhir pendaftaran KPU, apa yang kita lihat dalam beberapa bulan atau setahun terakhir mengaku sudah berkoalisi, sudah melakukan proses deklarasi, itu menurut saya semuanya masih kongko politik semata. Jadi masih sangat mungkin sampai jelang pendaftaran KPU segala sesuatunya berubah didasarkan pada nego-nego di panggung belakang yang kita nggak tahu gitu apa yang sedang terjadi, dan biasanya akan ditentukan oleh arah angin. Bagaimana hasil survei menjelang batas pendaftaran KPU akan memperlihatkan siapa yang lebih punya peluang menang. Di panggung belakang lalu siapa capres dan koalisi yang bisa lebih memberikan porsi jabatan yang lebih menarik. Itu saya pikir yang akan menentukan perubahan yang masih akan terjadi dalam 2 bulan ke depan.
Nah, sekarang kita lihat respon masyarakat terhadap manuver-manuver yang dilakukan oleh para elit politik itu. Kita sebagai masyarakat sih ngelihatnya kayak kok jadi ribut sendiri gitu kan. Kayak anggota partainya apalagi kan sibuk sendiri. Tadinya udah deklarasi dukung Presiden A, tapi kebesokannya beda lagi. Menurutku masyarakat udah pinter sih menanggapi politik di Indonesia. Kan masyarakat Indonesia udah pinter dalam arti pinter tuh dia bisa memilah-milih mana yang bagus, mana yang baik, mana yang buruk, ya kan. Kita sebagai masyarakat ya nikmati aja, tapi yang terpenting kan di masyarakatnya, karena masyarakat yang memilih pemimpin kita seperti apa nanti. Ya menurut saya sebagai masyarakat ya sekarang adem, tetap ikut aja adem ayem, pilih masing-masing sesuai dengan kepribadian kayak gitu. Sekali lagi, tidak ada kawan dan juga lawan yang abadi dalam dunia politik. Manuver politik sah-sah saja, asalkan benar-benar ada kesamaan visi dan misi, bukan hanya karena kepentingan pribadi semata. Gimana?